Selamat datang di podcast dalam Zoom. Bersama kami kelompok satu dari kelas B, Latsar Bapelkes Mataram, golongan 3 angkatan 3 tahun 2025. Say hi. Hai. Halo semua. Hai. Oke. Jadi siang hari ini kita bakal bahas satu orang yang bapaknya itu bernama Bapak Ignatius Jonan. Mungkin untuk orang yang punya materi bisa dipaparkan dulu ya profilnya dari Bapak Ignatius Jonan sendiri. Silakan Bapak Pradipta Arya Yoda. Ya, aku bakal paparin sekilas tentang Pak Ignatius Jonan. Pertama, Bapak Ignatius Jonan ini lahir 21 Juni 1963. Dia menempuh pendidikan S1 pertama kali di Universitas Erlangga. Terus kemudian dia melanjutkan S2-nya di program Master of Arts di Fletcher School di Tufts University. Kemudian juga ada beberapa pendidikan lain seperti Harvard Kennedy School. Terus untuk Said Business School juga iya, sama Columbia Business School. Terus untuk jabatan yang paling puncaknya untuk Pak Ignatius Jonan ini ada dua jabatan kenegaraan yang berhasil ia jabat dengan sangat baik. Pertama ada di Kementerian ESDM, yang kedua di Kementerian Perhubungan. Untuk masa jabatannya lebih dulu Kementerian Perhubungan, 2 tahun lebih awal daripada Kementerian ESDM. Untuk karir profesionalnya juga cukup bagus, cemerlang malah kalau kita lihat. Dia jadi supervisory board untuk PT Unilever terus untuk PT Unitractor, UT, sama untuk Mars Indonesia. Saya kira sekilas itu ya. Terus dia juga dapat penghargaan juga dari beberapa dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kalau dari luar negeri dia juga dapat em, seperti dari Vatikan, dia dapat Commander of the Order dari Saint Gregory. Terus juga dapat bintang Mahaputra dari Presiden Republik Indonesia, juga dari Prancis dia dapat The Legion d'Honneur untuk kontribusinya pada masyarakat. Saya rasa itu Mbak Pika. Terima kasih ya Kak pemaparannya sangat luar biasa ternyata Bapak Ignatius Jonan ini. Waktu mendengar profilnya saya merasa bahwa oh selama ini saya tinggal di Bawah Batu. Saya nggak tahu Bapak ada Bapak sekeren ini di Indonesia yang luar biasa yang ternyata kita butuh belajar banyak dari beliau. Nah, berdasarkan dari core values-nya ASN yang kita udah belajar kemarin ya, ada 7 ya, berakhlak gitu. Mungkin kita udah cari-cari karena kita sudah memutuskan untuk kita akan membahas Bapak satu ini, mungkin kita bisa mulai dengan pemaparan nilai-nilai berakhlak ASN yang dipraktikkan oleh Bapak Ignatius Jonan dalam tugas pelayanannya selama beliau menjabat menjadi Menteri Perhubungan. Oke, mungkin kita bisa mulai dengan adalah berorientasi pada pelayanan. Siapa nih? Mungkin Kak Anida mau berbagi kalau Bapak Ignatius Jonan itu berorientasi pelayanannya gimana sih? Iya dong, kan tadi sudah dilihat profilnya Bapak Ignatius. Nah, sekarang saya akan memaparkan eh, apa sih nilai dari berakhlak tokoh ini. Yang pertama itu kan ada ya Kak. Itu kan berorientasi pada pelayanan. Nah, kalau dilihat itu dari profilnya tadi itu, Pak Jonan itu sudah menerapkan kebijakan transformasinya yang sangat besar. Nah, itu di bidang apa aja? Itu pada bidang pelayanan dan fasilitas yang berorientasinya itu pada penumpang ternyata. Dan untuk penganalisanya, pada saat Pak Jonan ini menerapkan kebijakan transformasinya itu secara besar-besaran, terutama pada layanan dan fasilitasnya, itu dimulai dengan reformasi hal-hal yang paling mendasar. Untuk apa? Untuk kepentingan penumpangnya. Apa itu? Seperti kayak stasiun yang aman, terus stasiun yang nyaman, selanjutnya tersedia toiletnya yang bersih, terus selanjutnya juga eh, tidak hanya toiletnya aja, seluruh keretanya itu ternyata wajib menggunakan AC, Kak. Belum lagi kalau ada pengaturan tiket online. Nah, tiket online ini tuh sangat berpengaruh ternyata, Kak, pada peningkatan standar pelayanan kereta api di Indonesia. Itulah hmm, nilai-nilai eh, yang diterap yang diterapkan Pak Ignatius Jonan ini yang sangat sesuai dengan berorientasi pada pelayanan publik. Iya, Kak.
Terima kasih. Untuk berorientasi pada pelayanan ini kita merasakan semua ya, semua orang yang pernah tinggal di Pulau Jawa dan naik kereta itu pasti merasakannya sekali gitu ya kan. Tiba-tiba kita naik kereta, ini ekonomi udah bisa pakai AC dong gitu. Enak banget dong kayak di kelas-kelas yang lebih tinggi ya kan. Terus juga enaknya pakai kayak akses nggak sih aplikasinya itu yang kayak online yang kita bisa milih kursi itu enak banget sih emang. Jadi kalau bilang bapaknya sudah menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, nilainya 100 sih. Benar sih. Ya. Untuk selanjutnya, nilai core values-nya ini adalah em, akuntabel. Untuk akuntabel mungkin Kak Misra bisa berbagi sama kita. Silakan Kak Misra. Baik, terima kasih Kak. Ini sedikit cerita ya. Tadi sudah jelaskan nilai core value dari BER itu berorientasi pelayanan. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang nilai akuntabel, di mana tokoh ini tuh dikenal sebagai sosok yang sangat tegas, terus transparansi dalam memanajemen, kemudian Ignatius ini juga berani memotong jalur birokrasi yang tidak efektif dan selalu menekankan keterbukaan data terhadap hasil kerjanya. Kemudian uh, Ignatius Jonan ini memegang teguh uh, nilai kejujurannya, terus kemudian tanggung jawabnya, terus memiliki nilai integritasnya sangat tinggi. Kemudian saat dia menjadi menteri ini, Menteri Perhubungan ini, beliau berhasil memberikan rekomendasi untuk membatalkan apa namanya KCIC, yang mana harus diganjar dengan reshuffle kabinet saat itu. Kemudian eh, di hal itu toh dibuktikan dengan berjalannya semua program mercusuar yang ditugaskan untuk Jonan saat menjadi menteri, seperti pada tol laut. Kemudian dalam pelaksanaan tugasnya itu dia selalu melaporkan pada LHKPN sebagai menteri yang sangat kritis, yang sangat menentang pemerintah presiden untuk melaksanakan programnya itu KCIC. Eh, Jonan ini juga melakukan hal ini Jonan juga lakukan berdasarkan sikap profesionalnya, kemudian integritasnya yang sangat tinggi serta analisisnya yang sangat terstruktur, baik secara fiskal dan teknologinya, bahwa bahwa program tersebut akan membebani bahkan merugikan negara di kemudian hari. Mungkin saya kembalikan ke Kak Priska. Terima kasih Kak Misra untuk penjelasannya ya. Kalau kakak semua pada nggak tahu, KCIC itu adalah kereta cepat Indonesia Cina. Jadi dulu itu ceritanya Bapak Ignatius Jonan, ini saya bersumber dari yang punya presentasi ya. Katanya itu dia mengusahakan biar kita dapat kereta cepat dari Jepang. Gitu. Makanya dia tanda kutipnya menentang gitu. Cuma dia hanya ingin sesuatu yang terbaik untuk Indonesia gitu. Tapi kalau memang kita nggak tahu ya pertimbangan dari kepala negara kita dan lain sebagainya, ternyata kita bisanya pakai KCIC, it's okay. Yang penting sarana transportasinya bisa ada. Nah, yang selanjutnya adalah core values-nya dari kompeten. Kalau kompeten ini sendiri, Bapak Jonan menerapkan kebijakan peningkatan SDM dengan cara menerapkan peningkatan organisasi birokrasi profesional, menempatkan tenaga ahli sesuai perannya, dan merekrut profesional pada posisi kunci dalam operasional perusahaan dan kementerian yang ia pimpin. Jadi dia benar-benar memilih orang yang tepat, kayak the right man for the right place. Jadi untuk analisanya, Bapak Jonan melakukan rotasi pejabat di Kementerian Perhubungan dan Kementerian SDM. Selain itu juga beliau melakukan peningkatan budaya kerja yang membuat SDM pada dua kementerian tersebut mengalami pergeseran menuju profesionalisme yang tinggi. Jadi seluruh pegawai kementerian itu didorong untuk meningkatkan kompetensi mereka dan memegang teguh integritas sebagai pelayan bangsa. Jadi beliau akhirnya membuat kebijakan-kebijakan terkait pelatihan dan pengembangan SDM. Jadi kayak diwajibkan untuk kamu kalau kurang ini kamu bisa nih ikut pelatihan yang menaikkan skill kamu gitu. Jadi beliau itu bukan hanya mementingkan kepentingan dia dong, tapi dia mementingkan kepentingan perusahaan dan mau memajukan sumber dayanya bersama-sama. Oke, selanjutnya mungkin bisa dipaparkan oleh Kak Mita. Oke,
Oke, selanjutnya nilai berakhlaknya itu harmonis dan loyal ya kakak-kakak. Nah ini menarik nih soalnya kalau kita bicara soal nilai harmonis, Bapak Jonan ini sosok yang menarik. Bayangkan, beliau itu dikenal sebagai sosok yang tegas, sebagai seorang pemimpin, tapi juga dikenal ramah dan murah senyum terhadap warga sekitar gitu kan. Harmonis ini menunjukkan bahwa bukan berarti lembek, tapi justru mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan dalam mengambil keputusan dengan sikap manusiawi terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian untuk contoh nyatanya nih, Bapak Jonan juga berhasil memperluas akses listrik hingga wilayah 3T dan kebijakan BBM satu harga yang benar-benar membantu masyarakat di pelosok. Itu kan menunjukkan ya kepemimpinan yang tidak hanya berpikir teknis, tapi juga punya kepedulian sosial untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil dan seimbang. Kemudian untuk kalau kita lihat nih dari sisi loyal, Bapak Jonan juga punya komitmen yang kuat terhadap negara. Walaupun beliau pernah harus berhadapan dengan kebijakan besar yang kurang tepat yang seperti tadi Kak Priska paparkan juga, tapi beliau tetap berpegang pada integritas dan profesionalismenya, bahkan rela mengambil resiko demi kepentingan negara. Itu menunjukkan bahwa loyal bukan berarti asal ikut pemerintah atau asal ikut perintah saja, tetapi tetap teguh menjaga kepentingan publik dan kehormatan negara. Jadi dari sosok Bapak Jonan ini kita bisa belajar bahwa harmonis dan loyal itu saling melengkapi. Harmonis membuat kita bisa bekerja sama dengan banyak pihak secara sehat, sementara yang loyal membuat kita tetap tegak memegang nilai dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Seperti itu. Boleh dilanjut untuk nilai core values selanjutnya. Terima kasih Kakak Mita. Jadi sudah jelas yang dijelaskan oleh Kak Mita soal harmonis dan loyalnya ya. Yang terakhir, core values untuk adaptif dan kolaboratif bisa langsung dilanjutkan oleh pemateri kita sendiri, Bapak Pradipta. Untuk adaptif dan kolaboratif, kebetulan em, dari nilai adaptif ini sebenarnya masih bergantung juga dengan masih sejalan lah dengan berorientasi layanan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya reformasi besar-besaran yang dilakukan di dalam tubuh kementerian maupun perusahaan yang dia pimpin. Kayak misalkan untuk di terus kebijakan di kereta api dia melakukan banyak sekali perubahan dari yang manual ke online, terus kemudian ada juga reformasi sarana prasarana, terus untuk di Kementerian Perhubungan dia juga ada program adaptifnya itu dia melakukan sebuah peningkatan layanan laut yang disebut dengan tol laut. Ini membuat masyarakat yang di daerah kepulauan di Indonesia Timur lebih mudah dan murah untuk mengakses transportasi. Terus saat dia di SDM juga sama, dia juga melakukan gebrakan, terutama untuk pembangkit listrik tenaga surya yang dilakukan di beberapa pulau terluar. Ini juga bentuk bahwa Pak Jonan melakukan nilai-nilai yang cukup adaptif gitu untuk instansi yang dia pimpin. Kemudian untuk yang kolaboratif ini dibuktikan bahwa kecenderungan Pak Jonan yang mengutamakan kerjasama yang sinergis dengan berbagai bidang di tempat yang ia pimpin. Kalau hasil analisa kami untuk Pak Jonan sendiri terkait dengan nilai kolaboratif, beliau ini cukup menerapkan regulasi yang secara kalau kita lihat itu cukup sederhana karena dia juga fokusnya di peningkatan kerjasama antar sektor. Seperti saat dia menjabat sebagai Kementerian Perhubungan dan SDM, Pak Jonan juga melakukan pendekatan yang kolaboratif dengan BUMN pembangunan seperti Wika Project dan lain-lain. Seperti dengan waktu dia menjabat di Kementerian Perhubungan dan Kementerian SDM. Pak Jonan cukup kolaboratif dengan BUMN, dengan pihak-pihak terkait. Terus bahkan kita sempat lihat saat dia menjabat di Direktur PT KAI, dia mendengar langsung usulan dari penumpang, usulan dari berbagai lintas pihak. Waktu itu dia saat jadi Direktur KAI, komunikasi dengan perhubungan, dengan pemerintah setempat. Terus dari program penyederhanaan regulasi yang dia lakukan, ini menunjukkan tingkat kerjasama antar berbagai pihak itu meningkat dan cenderung mempermudah birokrasi. Misal untuk salah satu tokoh yang memegang teguh prinsip berakhlak, saya rasa Pak Jonan layak untuk mendapatkan
peran itu. Itu kira-kira Pika ya. Terima kasih Bapak Pradipta. Jadi sesuai dengan pemaparan kita semua tentang bagaimana Bapak Jonan itu bisa mengamalkan nilai-nilai core values ASN ya, berakhlak itu dalam semua tugas pelayanannya itu kita semua bisa setuju bahwa Bapak Jonan bisa menjadi tokoh panutan kita semua. Dan semoga kita juga semuanya bisa mengamalkan nilai-nilai berakhlak ASN dalam tugas dan pelayanan kita seperti yang kita lihat dicontohkan oleh Bapak Ignatius Jonan. Kayaknya itu aja ya. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya dengan membahas orang-orang yang lebih menarik lagi. Terima kasih semua. Yeay, terima Bye-bye. kasih. Dadah. Ya.